Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nelly Amita dalam program acara KPI TV. Sejumlah informasi menarik, informatif, dan tentunya menginspirasi akan kami hadirkan untuk Anda semua. Berikut berita kami hari ini. Pengajian online Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Suasana kampus Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, suasana pandemi COVID-19 tidak mengurangi kegiatan rutin keagamaan bulan Ramadan di kampus Unisnu Jepara. Pengajian rutin Ramadan Masjid Ar-Rabbaniyin kampus Unisnu Jepara digelar secara online melalui live streaming Facebook Masjid Ar-Rabbaniyin Unisnu Jepara. Kegiatan rutin ngaji sore Ramadan dalam kondisi pandemi COVID-19 tetap dilaksanakan secara online. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari mulai hari Senin sampai hari Kamis. Pengajian online rutin Ramadan 1441 Hijriah setiap hari Senin bersama Dr. Kiai Haji Akhirin MAG yang mengkaji kitab Washiyatul Mustafa di Masjid Ar-Rabbaniyin Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di hari Selasa, pengajian online dilakukan bersama Kiai Abdul Wahab MSI yang mengkaji kitab Al-Kasyaf wa Al-Tabiyin. Sementara hari Rabu, ngaji online dilakukan oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Kiai Haji Nur Rahman Fauzan BEDMA, mengkaji kitab Nasoihul Ibad. Dan hari Kamis, pengajian online bersama Dr. Kiai Haji Bahrawi MAG yang mengkaji kitab Riyadus Sholihin. Pengajian ini dimulai pukul 5 sore sampai menjelang buka puasa. Kegiatan ngaji sore bertujuan meningkatkan pengetahuan keagamaan masyarakat secara luas. Pengajian online ini bisa dinikmati dari rumah masing-masing, bisa dengan rebahan, tiduran, dan aktivitas lainnya. Beberapa aktivitas ngabuburit berpahala yang bisa dilakukan di bulan puasa ini seperti membaca Al-Quran, bagi takjil, tidur, mendengarkan ceramah ustadz, dan juga kajian online rutin. Ya, terima kasih bahwa pengajian online dilaksanakan oleh masjid sekarang ini itu karena kondisi sedang pandemi, sehingga memang mau tidak mau kita harus membuat kreasi bagaimana pengajian tetap berlangsung tapi juga dilaksanakan tidak menyalahi dari aturan pemerintah. Bahwa kan pandemi ini kan kita harus berjarak, kita tidak boleh berkerumun. Nah, oleh karena itu maka dengan adanya pengajian online inilah untuk melaksanakan kegiatan secara terus-menerus di era pandemi ini. Kemudian tujuannya adalah tidak lain ya kita ingin bagi ilmu, juga melaksanakan kegiatan program masjid terutama di kegiatan Ramadan. Jadi karena ini adalah program kebetulan program kegiatan Ramadan di kampus ini kita laksanakan untuk pengajian sore itu oleh para kiai yang ada di kampus, baik itu dari Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, itu kita laksanakan tiap sore dengan mengkaji kitab-kitab kuning ya. Misalnya ada Washiyatul Mustafa, ada kitab Ihya Ulumuddin, kemudian ada kitab Kasyaf itu, kemudian juga ada kitab yang lain atau mungkin juga tematik gitu ya. Jadi tujuannya tetap kita berdakwah untuk membagi ilmu, baik itu nanti kepada masyarakat, juga untuk kepada mahasiswa, juga sivitas akademika. Ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Ramadan di kampus yang kita cintai ini. Gitu. Terima kasih Pak atas komentarnya. Yeah. Katakan tujuan diadakannya kajian kitab secara online adalah untuk membagi ilmu, juga melaksanakan program masjid selama bulan puasa atau bulan Ramadan. Karena memang ini program yang harusnya dilaksanakan secara langsung, namun karena himbauan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan yang banyak masanya, akhirnya kajian kitab ini dilakukan secara online. Pemirsa, wabah virus corona tidak hanya merugikan kesehatan dan juga kehidupan sosial, namun virus ini berdampak pula pada pendidikan.
Saat ini, suasana Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di tengah pandemi COVID-19 terlihat sepi dan tidak banyak aktivitas. Suasana pandemi COVID-19 kampus Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara terlihat sepi dan lengang karena selama COVID proses perkuliahan dilakukan melalui daring. Aktivitas di kampus hanya dilakukan oleh dosen dan karyawan. Dengan masuk di area kampus itu pun harus menggunakan masker dan tidak berjabat tangan. Di depan kampus, petugas melakukan pengecekan dosen dan karyawan, serta mahasiswa yang tetap melakukan aktivitas kegiatan di kampus. Terlihat suasana di perpustakaan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang sepi dan tidak banyak mahasiswa yang ada di sana. Pak, bagaimana pelayanan perpustakaan selama ada pandemi ini COVID-19, Pak? Pelayanannya menggunakan jadwal piket setiap hari itu yang piket siapa. Kemudian untuk mahasiswa yang tidak akhir skripsi itu bisa dibawa bukunya tanpa denda, walaupun masih dalam keadaan corona ini tetap dibawa, dipinjam. Kalau untuk jam-jamnya ada itu nggak, Pak? Ada batasan gitu? Jamnya untuk tetap masuknya seperti biasa 7:30, cuma pulangnya sampai jam 3. Kalau untuk mahasiswa sendiri, Pak, yang bukan mahasiswa yang skripsi, yang tidak skripsi, apakah ada ada syarat tertentu untuk masuk di perpustakaan? Iya, masuk, cuma tidak melayani, karena yang dilayani hanya skripsi. Jadi yang sebelum itu pinjam ya dibawa tidak apa-apa. Tapi kalau memang dia terpaksa butuh temenanan harus menghadapi akhir kuliahnya, mungkin ya bisa baca-baca di sini. Tapi itu hanya terbatas karena tidak boleh berkerumunan. Dan itu harus pakai masker. Menurut Suyanto, Ketua Perpustakaan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, mengatakan pelayanan perpustakaan masih tetap berjalan. Mahasiswa dalam penulisan akhir skripsi tetap dilayani dan pengembalian buku tetap dilayani, sedangkan peminjaman buku tidak dilayani. Perpustakaan buka pukul 7 sampai 3 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pelayanan administrasi, Diana di bagian bendahara pengeluaran mengatakan untuk pembayaran disesuaikan dengan bank dibuka mulai pukul 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Sedangkan penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dibuka mulai pukul 8 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Warek 1 Dr. Kiai Haji Akhirin MAG mengatakan sistem pembelajaran di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dilakukan secara daring. Bagaimana dengan kebijakan kampus di Indonesia ini di tengah pandemi COVID-19? Yang pertama, yang terkait dengan pembelajaran, mahasiswa dan dosen masing-masing diberi kesempatan untuk yang mahasiswa belajar di rumah, yang dosen mengajar dari rumah sesuai dengan RTS yang telah disusunnya. Kemudian tekniknya sesuai dengan kemajuan zaman, dalam arti memanfaatkan elektrik, memanfaatkan internet, yang mesti dosen bervariasi cara dan model gayanya masing-masing sesuai dengan kompetensi dosen itu. Ada yang pemberian tugas dan tagihan, ada yang mungkin video atau mungkin yang lain. Demikian juga ini berlaku ketika UTS juga sama, dosen mengirim soal pada PO, kemudian mahasiswa diberi informasi, kemudian masing-masing mengerjakan soal UTS di rumah masing-masing, kemudian
jawaban dikirimkan via email atau yang lain. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan waktu. Untuk Ramadan dibedakan waktu jam belajarnya dengan non Ramadan sebelumnya. Diperpendek jam 1 pertemuan, misalnya ketika non Ramadan itu jam 7:30 sampai jam 9:10, sekarang jam 8 sampai 9:15. Itu model pengurangan waktunya. Monggo apalagi? Sampun, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Suasana di masjid kampus tetap melakukan sholat berjamaah, namun tetap menerapkan protokol kesehatan berupa pemberlakuan jarak 1 meter dan tidak berjabat tangan.